saya menjelaskan tentang roasting. Pengertian roasting adalah untuk tepatnya menggoreng kopi, yaitu ini proses penggorengan kopi secara modern dari green bean menjadi roasting dengan tingkat profil roast yang berbeda tergantung dari karakter jenis kopi tersebut. Oke, untuk cara kerja roasting, itu fungsi roasting adalah mengubah kandungan zat cair menjadi kandungan. Oke, untuk cara kerja roasting, itu fungsi roasting adalah mengubah kandungan zat cair menjadi kandungan zat gas. Itu pertama ada biji zat cair, terus lanjut ke padat, lalu di roasting jadi udah gas. Oke, di sini ketiga, ini ada perbedaan kopi sangrai dan roasting. Oke, yang pertama adalah sangrai. Untuk jenis sangrai, roast bean itu lebih ke dark. Untuk profil roast dia tidak ada level. Untuk profil flavor dia tidak ada level juga. Dia lebih ke pahit. Yang kedua, ini ada roasting. Untuk roast bean-nya bisa light, medium, dark. Untuk profil roastnya ada, profil flavor juga ada, dan profil juga ada. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sangrai. Untuk sangrai manual, di sini ada sangrai manual sama mesin sangrai. Yang pertama, sangrai manual. Untuk kelebihan proses menggoreng kopi dengan cara manual, yaitu menggunakan kayu bakar. Untuk suhunya bisa lebih mencapai 100 derajat Celcius. Dan untuk hasil kopinya, dia luar biji matang dan dalam masih mentah. Untuk tenaga masih menggunakan tenaga manusia. Dan kelebihannya juga ya hemat biaya. Bahannya ya masih menggunakan kayu bakar. Dan yang kedua, mesin sangrai. Mesin sangrai ini proses menggoreng kopi dengan cara mesin atau listrik, mampu menggoreng banyak sampai 15 kilo sampai 50 kg. Dan harga mesin di bawah masih 10 juta. Untuk kelemahannya hanya untuk biji kopi robusta. Suhu masih sama, tidak lebih 100 derajat Celcius. Itu hasil kopi juga masih sama, luar biji matang dan dalam biji mentah. Untuk mesin sangrai ini ada tombol panel. Oke, lanjut ke sangrai. Untuk sangrai ini dibagi menjadi dua, yaitu tradisional sama modern. Untuk tradisionalnya bisa pakai wajan atau tanah liat. Untuk modernnya bisa pakai sangrai mesin atau sangrai manual. Yang dimaksud dengan sangrai manual itu dia menggunakan kayak stainless. Itu bisa kita buat sendiri juga bisa. Jadi dia untuk tenaganya masih menggunakan tenaga manusia. Terus untuk modern itu bisa pakai mesin atau menggunakan mesin sangrai oven. Oke, di sini saya akan jelaskan perbedaan mesin sangrai sama mesin roasting. Oke, yang pertama kita bahas tentang sangrai. Untuk sangrai sendiri, bahan materialnya itu menggunakan aluminium, tembaga, dan besi.
untuk burnernya, kompornya bisa pakai tungku atau kayu bakar. Untuk drumnya dia meliputi skat tipis atau bisa menggunakan dua skat. Untuk putaran api dia posisinya masih horizontal atau api dia tidak menyebar ke permukaan drumnya. Itu hasil kematangannya masih kurang rata atau belang. Untuk profil rosnya dia hanya ke 3. Oke, yang kedua itu ada roasting. Untuk bahannya pakai aluminium atau logam. Untuk gas burner dia bisa single burner sampai multi burner. Untuk drumnya dia skat banyak, meliputi bisa sampai 4 skat. Terus untuk putaran api dia mengikuti perputaran drum, jadi dia vertikal. Jadi posisi kopi di dalam dia mengikuti perputaran drum. Jadi untuk hasilnya dia bisa rata dan bisa profil rose, dan untuk mengetahui karakter dari si kopi. Oke, selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang perbedaan roasting lokal dan impor. Roasting lokal yaitu proses menggoreng kopi dengan cara mesin dan listrik. Untuk suhunya dia masih memakai suhu 250 derajat Celcius. Dan untuk hasil kopinya dia 2 biji matang, dalam matang, dan inti kopi belum matang. Untuk harga mesin ini masih 10 juta sampai 100 juta tergantung kapasitas. Jadi kalau kapasitas 1 kilo itu ya sampai kisaran sampai 18 juta. Untuk manual panelnya dia masih menggunakan analog. Kelemahannya hanya biji kopi Arabica dan Robusta. Untuk levelnya medium juga dan sedang. Oke, sekarang yang kedua, mesin roasting impor, yaitu proses menggoreng kopi dengan cara mesin dan listrik sama. Untuk suhu mencapai maksimal 450 derajat Celcius. Untuk hasil kopinya dia luar matang, dalam matang, inti kopi juga matang. Untuk manual panelnya dia bisa otomatis. Dan untuk roasting import ini cocok untuk Arabica semua level dan Robusta. Jadi dia bisa light to medium juga sampai ke dark. Kelemahannya harga mesin masih di atas 100 juta ke atas tergantung kapasitas. Ada yang 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo sampai 15 kilo. Oke, selanjutnya perbedaan mesin roasting masih saya ulang lagi, mesin roasting lokal sama impor. Sekarang sini ada mesin roasting digital atau otomatis. Dia pengatur suhunya otomatis, terdapat box control panel, dan juga terdapat sistem alarm dan lampu warning. Terus ada sistem kebocoran gas, fire stop otomatis, termometernya dia udah digital, ada air flow control, bin hopper otomatis, terus cooling bin otomatis, sama profil rose juga otomatis. Terus yang kedua ada mesin roasting analog. Dia pengatur suhunya masih manual, tidak ada box control panel.
sistem alarm dan lampu juga tidak ada, fire stopnya juga tidak ada, dan termometernya. Jadi kalau lokal dia masih analog. Airflow kontrolnya juga dia asapnya keluar dari atas. Jadi di sini dia nggak ada airflow kontrolnya, dia langsung keluar asapnya. Terus bin hopper juga masih analog, cooling pin juga masih analog. Profil rose masih kita lihat pada gambar profil rose-nya. Oke, spesifikasi mesin roasting ada model B 30.000. Oke, sekarang kita ke burner roasting. Untuk burner roasting sendiri, ini ada single burner, yaitu biasanya dipakai untuk mesin roasting lokal. Jadi dia terdapat satu sulingan. Kalau yang kedua di sini ada multi burner, yaitu biasanya pada roasting import dia terdiri dari 5 burner. Makanya dia bisa semua karakter dari si kopi atau semua level dari light to medium to dark sampai ke dark. Oke, terus di sini ada kapasitas drum mesin roasting. Oke, saya jelaskan. Itu ada drum yang pertama 1 kilo, 3 kilo, sampai 6 kilo, sampai ke 15 kilogram. Ya tergantung dari harganya juga. Oke, modernisasi. Saya lanjut, saya ke modernisasi mesin roasting. Itu ada air ducting. Yang dimaksud dengan air ducting itu adalah dia semacam kayak selang. Itu buat asap, mengeluarkan asap. Dia akan diproses ke air ducting. Terus dia proses lagi ke air flow control. Jadi dia uap, dia akan menjadi benda cair. Itu ada air flow control, dia semacam kayak tabung. Dia akan diproses dari tadi uap tadi sampai ke benda cair. Yang ketiga ada digital control box, yaitu tempat panel atau tombol-tombol roasting. Terus yang keempat adalah software roasting ini bisa digunakan roasting lokal sama import. Oke, ini ada jenis thermo roasting, ada analog thermo, LED thermo, sama digital thermo, yang adalah software thermo. Oke, analog thermo ini semacam kayak speedometer. Terus yang LED thermo ini semacam kayak dia bentuknya ya kayak TV lah, LED thermo. Oke, digital thermo. Terus ada software thermo. Ini bisa digunakan pakai laptop atau komputer. Oke, yang selanjutnya ada drum roasting. Sini ada dua, adalah drum sangrai sama roasting drum. Untuk drum sangrai, kopi hanya luar, matang, dan dalam mentah. Dia terdiri ada 2 skat sampai 3 skat. Terus untuk kopinya sendiri dia di dalam secara horizontal, jadi dia apinya dia cuma di titik bawah. Kalau untuk roasting mesin atau roasting sendiri, dia kopi luar dan dalam mentah. Jadi dia terdiri ada 4 skat.
Terus untuk apinya dia mengikuti perputaran drum, dia otomatis dia masaknya rata. Oke, untuk jenis green bean bisa pakai single ori maupun house blend, bisa pakai robusta atau arabica atau house blend. Dia adalah kopi campuran antara arabica sama robusta. Ya, sekarang kita ke tahapan profil roast. Dan yang dimaksud dengan profil roast adalah proses untuk warna kopi dan tingkat roast bean. Ada 3 level. Itu ada light roast, light to medium, medium roast, medium to dark, sampai ke dark, sampai ke full roast. Oke, saya jelaskan. Yang pertama adalah light roast. Yang dimaksud dengan light roast adalah coklat muda terang, yaitu asamnya dia menonjol. Karakter rasa asli dari kopi sangat menonjol sekali. Biasanya cocok untuk kopi dengan rasa karakter buah atau bijian. Contoh seperti kayak kopi Bali sama Flores. Ini yang arabica ya. Oke, yang kedua light to medium. Yang dimaksud light to medium adalah coklat muda gelap. Dia rasa asamnya menonjol. Karakter rasa asli kopi sangat terasa. Biasanya cocok untuk kopi yang karakter buah, biji dan rempah. Saja contoh kayak Flores, Mangrai, arabica juga. Oke, yang ketiga ada medium roast. Yang dimaksud dengan medium roast adalah coklat tua terang. Oke, rasa asamnya dia seimbang. Karakter dari kopi dia terasa. Oke, karakter terakhir dia mengeluarkan karakter rempah, kayu dan flavor. Untuk jenis kopinya bisa kita pakai kopi Arjuno, Manggung, Garut, Toraja. Oke, yang keempat ada medium to dark roast, yaitu coklat tua gelap. Jadi medium to dark roast ini rasa asamnya tipis, sedikit pahit, karakter asli dari masih terasa. Jadi biasanya cocok untuk kopi yang karakternya kayak rempah, kayu, dia juga ada sedikit flavor. Untuk kopinya contoh kayak Papua, Tanggut, itu bisa mengeluarkan karakter rempah, kayu, bunga juga. Oke, yang kelima dan namanya dark roast. Dark roast ini dia coklatnya hitam. Dia rasa asamnya dia tipis, hampir hilang. Karakter rasa kopi aslinya sedikit dia terasa. Oke, biasanya cocok untuk kopi karakter yang kopi pahit. Ini bisa menggunakan kopi robusta, bisa pakai robusta Dampit atau Lampung. Oke, yang keenam ada full roast, adalah hitam. Ini ada dua, full roast sama dead roast. Kalau full roast dia hitam aja. Kalau dead roast dia akan mengeluarkan minyak, sedikit minyak. Oke, sini ada istilah profil roast. Oke, istilah profil roast ini seringkali biasanya digunakan para roaster baik luar maupun dalam negeri. Oke, terdiri dari cinnamon roast, New England roast, American roast, city roast, full city, sampai full French, sampai Italian dan Spanish roast. Oke, saya jelaskan untuk cinnamon roast. Cinnamon roast ini
Tingkatan ini masuk dalam kategori masih light roast. Untuk kopinya dia masih berwarna coklat muda. Oke. Untuk penyangrai sendiri ini berhenti tepat sebelum first crack. Jadi pertama first crack, belum first crack, ini dia udah matang. Oke, yang kedua adalah New England Roast. Tingkatan ini juga termasuk light roast juga, namun warnanya dia masih agak gelap dibandingkan yang pertama tadi cinnamon roast. Untuk proses penyangraiannya dia berhenti first crack pertama. Jadi nanti dia ada suara first crack pertama, baru kita keluarkan kopinya. Oke, yang ketiga adalah American Roast. Yang dimaksud dengan American Roast, derajat sangrai ini termasuk ke dalam medium roast. Biasanya digemari para di Amerika juga. Tingkat acidity-nya tidak terlalu tinggi dan bodinya dia medium. Warnanya sedikit lebih gelap. Oke, untuk tingkat sangrainya hingga akhir waktu crack pertama. Jadi di sini tadi udah crack pertama, nanti dia ada masa sunyi. Nah, di masa sunyi itu kita menunggu waktu, kita juga cek fisik dari si kopi, kita bibit apakah dia masih keras atau udah renyah. Nah, seperti itu. Kalau udah renyah, baru kopi kita keluarkan. Oke, terus yang keempat ada city roast. City roast ini juga masuk medium roast. Warnanya pun masih sama, dia agak gelap. Untuk bodinya dia lebih tebal serta rasa aroma dan acidity-nya dia seimbang dibandingkan dengan tipe light roast. Oke, yang ke-6 itu ada full city roast. Yang dimaksud dengan full city roast ini, derajat ini termasuk ke dalam medium dark roast. Yang dimaksud dengan medium dark roast, warnanya coklat tua dengan permukaan yang sudah mulai berminyak. Penyangrainya berhenti ketika memasuki tahap awal crack 2 atau second crack. Untuk Vienna roast, tingkatan ini juga masuk kategori medium dark atau medium dark. Dia juga kategori juga ke dark roast. Warnanya dia ke posisi, dia agak gelap, dia acidnya dia rendah. Proses penyangraiannya ke crack pertengahan, crack kedua. Terus yang ketujuh ada French roast. Tingkatan ini masuk ke dalam kategori dark roast. Warnanya dia kehitaman, permukaannya dia berminyak dan sedikit hangus. Dia mempunyai karakter kopinya dia pahit. Untuk kopi sangrainya dia kafeinnya dia rendah. Terus yang terakhir ada Italian dan Spanish roast. Yang dimaksud dengan Italian dan Spanish roast itu keduanya menunjukkan karakteristik dia warnanya hitam dan sangat berminyak. Dia acidity-nya hilang. Jadi untuk menghasilkannya dia pahitnya seperti arang, tidak pahit kopi. Oke, di sini ada alur profil roast. Itu tahap pertama itu ada dua, mentah sama light. Mentah itu green,
atau green coffee. Oke, terus yang kedua ada green coffee. Terus yang ketiga ada early yellow yang gambar yellow touch. Oke, yang kedua adalah light. Light ini dia ada light brown sama brown. Terus ini ada first red start yang dibantu dengan first red start. Dia ada grade pertama. Pertama ini grade-nya dia ada jeda. Terus tahap kedua ada light to medium. Light to medium ini adalah first crackdown. Jadi yang pertama ada tadi crack start, crack start pertama. Yang kedua crackdown, dia ada crack lagi. Terus yang tahap ketiga ada medium dan medium sudah. Yang di medium ada di sini ada city rose sampai ke full city. City rose sama full city ini dia ada masa sunyi, dia nggak ada suara apa-apa. Baru yang kedua ada medium sudah. Medium sudah ini ada plus second crack. Second crack adalah crack kedua. Crack kedua ini dia cracknya panjang sampai ke tahap keempat. Ada dark blend sama sugar. Dark ini DNA ini biasanya digunakan untuk kopi blend buat espresso, coffee French, dan gel. Dan yang terakhir adalah gagal. Gagal ini Pairis. Yang dimaksud dengan Pairis ini dia mengeluarkan banyak minyak. Dia seperti arak. Dan ini tidak layak kita konsumsi. Oke, lanjut lagi ke defect green bean. Ini ada penentuan nilai cacat. Oke, jadi itu ada satu biji hitam atau black bean. Itu kita kasih nilai cacat 1. Oke, yang kedua ada 2 biji hitam. Jadi pertama itu kita timbang dulu kopinya berbentuk berapa gram, 100 sampai 250 gram bisa. Oke, ini kita pilihin kopinya. Jadi itu ada biji hitam sebagian atau biji hitam pecah. Terus ada saus kopi, ada biji coklat, ada ukuran besar sama ukuran sedang. Jadi itu nanti kita pisahin dulu dalam bentuk 100 gram kopi, kita pisahin dulu. Oke, baru kita kasih nilai cacat. Oke, nilai cacatnya itu ada 2 biji hitam. Sebagian kita kasih nilai cacat 1. Kalau 2 biji hitam pecah, kita sama, kita kasih nilai cacat 1 juga. Kalau 1 hus kopi sama nilai cacatnya 1. Kalau 4 biji coklat brown bean nilai cacat 1. Oke, kalau 2 hus ukuran sedang sama juga nilai cacatnya kita kasih tambahkan 1. Oke, terus 10 biji berkulit ari bean atau beans in silver bean atau robusta, nilainya sama juga, kita kasih nilai cacat 1. Oke, dalam untuk sebelum kita roasting ini kita kasih penentuan nilai cacat dari si kopi. Oke, yang terakhir di situ ada 5 kulit tanduk ukuran sedang, 10 kulit tanduk ukuran kecil, sama 5 biji pecah. Oke, di situ sama-sama kita kasih nilai cacat 1. Ataupun dalam bentuk 5 kulit tanduk ukuran sedang atau 10 kulit tanduk ukuran kecil, sama juga 5 biji pecah. Sama kita kasih nilai cacat 1. Oke, ini ada defect green bean untuk penentuan nilai cacat. Nah, situ ada 5 biji muda, 5 mature bean, nilai cacat 1 sama dengan nilai cacat 1. Oke. Terus yang kedua ada 10 biji lubang 1, 3, 5 biji lubang
lebih dari 1. Oke, yang itu ada 10 biji berturut-turut, atau satu ranting tanah, atau ada batunya, mungkin ada batu sedang atau batu kecil atau besar. Nah, itu sama-sama. Kalau yang besar itu bisa kita kasih nilai cacat 5 atau 4. Kalau yang sedang itu bisa kita kasih nilai 2. Kalau yang kecil kita kasih nilai 1. Oke. Ini ada proses sortiring BIMBI. Ini ada klasifikasi mutu. Itu ada grade 1 sampai 6. Oke. Untuk grade 1 itu nilai cacatnya maksimal sampai 11. Kalau lebih dari 11 dia masuk ke grade kedua, itu sampai 12 sampai 25. Kayak dimaksud dengan grade ini nilai cacat. Ini bisa kita ambil dalam bentuk biji, ukuran mungkin 100 gram atau 250 atau sampai 500. Nah, itu nanti kita pilih dia cacat berapa. Kalau 11 dia masuk kategori grade 1. Kalau lebih dari itu ya sampai ke grade 3 bisa 4A atau 4B sampai ke 6. Jadi kalau lebih dari itu yaitu kita kasih grade ke 6 bisa sampai 100. Mungkin 100 gram biji kopi bisa sampai 151, yaitu bisa kita kasih nilai cacat ke 6 atau grade 6. Oke, selanjutnya kita mau roasting kopi. Usaha pertama kita harus mengukur kadar air terlebih dahulu. Kalau kadar air kopi yang pertama 10-13%. Untuk cocoknya itu roastingnya tahan lama. Kalau untuk 10-13%. Kalau di bawah 10%, bijinya terlalu kering dan harus dicuci kembali dengan air lalu dijemur sebentar saja. Nggak boleh lama-lama sampai kalau kita lama ya nanti sabunnya kering lagi, nanti kadar airnya bisa di bawah 10%. Oke, yang ketiga di atas 30%. Jadi kalau di atas itu dia masih banyak kadar air, jadi itu harus kita jemur selama 1-2 hari. Dan proses penjemuran itu tidak langsung matahari ketemu kopi. Jadi di atasnya itu kita kasih kayak semacam garing gitu. Jadi tidak langsung panas ketemu kopi. Oke, yang kedua kita timbang terlebih dahulu. Jadi fungsi dari timbang ini ya kita harus sesuaikan drum roasting kita. Jadi nggak harus kita masukkan berapa. Misal drum kita 1 kilo, kita masukin 2 kilo ya nggak muat. Makanya kita harus tahu tahapan waktu roasting, scaling of coffee, yaitu kita timbang terlebih dahulu. Oke, yang kedua itu nanti ada proses penyusutan. Karena BIMBI itu dia memiliki kadar air. Itu proses penyusutannya bisa sampai 20% atau 10%, bisa 30% juga bisa. Oke, step ketiga kita siapkan roasting. Siapkan roasting itu seperti kayak kadar biji, kotak, siapkan terlebih dahulu. Oke, regulator sama kotak listriknya. Ini kita pakai mesin ya, jadi kita gunakan listrik. Oke, yang keempat sini ada prepare of burning. Itu siapkan titik api sampai suhunya 200 derajat Celcius. Oke, yang kelima
itu ada hopping. Yang dimaksud dengan hopping, apabila suhu sudah sampai 200 sampai 225 derajat, baru kopi kita masukkan ke panel atau kerong, kita masukkan bijinya. Terus itu ada analog termo. Analog termo. Nah, ini bisa kita cek pas waktu biji kopi masuk ke dalam, otomatis suhu pada termo nanti dia akan turun drastis. Misalnya apa? Di dalam kopi itu ada minyak dan air. Terus yang keenam ada burning control. Nah, yang sudah tadi kita masukkan kopi, jadi dia akan naik lagi suhunya, dan pastikan suhu atau tekanan api stabil di titik 250 derajat Celcius. Jadi kita ya harus stay pada api juga. Jadi kalau suhunya naik, wajib kita turunkan. Yang ketujuh ada profil rose. Profil rose ini kita cek rose-nya, kita cek sesuai selera kita, maupun light atau medium atau dark. Jadi kita cek. Oke, yang terakhir ada take out. Apabila kopi sudah matang, maka kita keluarkan kopi. Terus ada stop fire. Stop fire ini kita matikan api. Jadi kalau api kita matikan, otomatis suhunya dia akan naik. Kalau naik, dikhawatirkan nanti drumnya itu dia akan gosong atau terbakar. Oke, selanjutnya ada cooling green. Fungsi cooling green ini untuk mendinginkan. Jadi pas keluar kopi, kita dinginkan selama 14 sampai 15 menit. Oke, terus ada proses rest time. Proses rest time ini kita diamkan. Kita diamkan selama 2 sampai 4 jam. Biar apa? Biar kandungan gasnya ini dia akan keluar, sehingga ke dalam kopi tersebut. Oke, untuk gas ini itu ada 2, gas monoksida sama karbon dioksida. Yang pertama, monoksida ini dia akan lari ke saraf atau ke lambung, ke saraf atau lambung. Oke, kalau yang kedua, karbon dioksida. Dan ini merupakan gas yang pengganti makanan. Bisa kita minum kopi. Pas kita minum kopi tersebut membuat kita kenyang. Nah, seperti itu. Makanya kita lakukan proses rest time. Biar kandungan gas itu biar stabil, biar teraturan, enggak terlalu banyak gas di dalam kopi. Oke, selanjutnya ada second roasting. Yang dimaksud second roasting ini, kita roasting kedua. Waktu roasting pertama kita roasting kedua, tapi suhunya di sini harus kita sedikit turunkan terlebih dahulu setelah sampai 150 derajat Celcius. Nah, terus kita nyalakan api sampai 225 derajat, baru kita masukkan kopi lagi. Jadi waktu second roast kita nggak boleh pas suhu 200 kita nyalain api, jadi nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus turunkan terlebih dahulu sampai 150 derajat. Oke, kita ada closing roasting, yang menurunkan roastingnya sampai 0, baru kita matikan mesinnya. Itu blending dan pembersihannya, untuk membersihkan drip tray di bawahnya. Drip tray ini fungsinya untuk kulit ari yang dalam
biji kopi tersebut, dia akan ke bawah. Oke, terus ada proses casting. Proses casting ini jadi kita diamkan selama 1 hari atau 3 hari. Jadi kopi masuk ke roasting pas sudah matang itu nggak boleh kita sedot. Kenapa? Biarkan aroma gasnya itu stabil. Jadi kalau kita masih seduh, otomatis karakter dari kopi dia nggak akan keluar. Jadi kita proses roasting selama 1 sampai 2 hari atau 3 hari bisa, baru kopi tersebut bisa kita konsumsi. Oke, ini saya jelaskan untuk ketahanan. Pertama, untuk green bean itu bisa sampai 1 sampai 3 tahun. Kalau roast bean bisa 3 sampai 6 bulan. Terus kalau untuk ground atau bubuk kopi ya maksimal 24 jam. Dan juga hati-hati pembeli bubuk kopi karena ada kopi roast sudah lama simpan sampai 1 bulan, dia dijadikan bubuk lagi. Oke, sini ada unroast bean. Kopi kita, ciri-cirinya itu biji kopi berjamur, terus biji kopi itu caranya atau istilah rempong lah. Terus biji kopi itu keras itu biasanya ke light atau pas biji kopi kita masukkan blender dia nggak akan pecah. Terus ada aroma bubuk kopi itu beraromanya nggak enak atau pahit istilahnya. Terus bubuk kopi itu pas kita seduh itu dia berasa kopinya itu nggak enak, atau dia udah bercampur sama jagung atau tepung. Yang terakhir ada bubuk kopi beraroma wangi. Oke, sudah saya jelaskan tadi, atau ada luarsa, dia berjamur dan kemasukan bakteri atau kuman. Oke, sini ada proses filtering. Proses filtering ini memilih kopi sesuai dengan ukuran dan coloring yang tidak sama untuk dipisahkan. Oke, baru kita on roast bean. Kita timbang lagi. Oke, kita ulas lagi proses pengukuran yang pertama. Oke, pas kita roasting pertama dalam bentuk 1 kilo. Pertama green bean kita masukkan roasting dalam bentuk 1 kilo. Kita timbang lagi. Kalau sudah matang dalam bentuk roast bean, kita timbang lagi, dia akan mengalami proses pembentukan sampai 20%. Kita bisa sampai tadi yang pertama 1000 gram. Kita roasting, kita timbang lagi, dia akan mengalami proses pembentukan sampai 800 gram atau 20%. Atau bisa sebaliknya, bisa sampai 100 gram. Selanjutnya ada packing penyimpanan. Ada penyimpanan yang baik dengan memberikan lubang udara sedikit atau lubang jarum pada alat penyimpan kopi. Untuk pengemasannya ini bisa pakai kopi biji, bisa pakai bubuk kemasan dalam bentuk 100 sampai 1000 gram. Nah, terus ini ada tungku kopi. Ini mengetahui jenis kopi yang keluar Arabica atau Robusta. Terus yang kedua ada daerah kopi, jenis kopinya natural atau wash, profil roastnya atau start date-nya, kita kasih tanggal waktu roastingnya. Terus yang kelima ada profil flavor,
warna coklat ke putih api. Terus yang keenam level dulu atau kalibrasi. Oke, yang dari saya penjelasan dari materi ini. Oke, jadi kita harus tahu step-step terlebih dahulu ya, untuk proses pengembangan sampai ke tahap. Oke, dari saya untuk